Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam pada Bapak Ibu pengawas dari Kecamatan Batu dan Kabupaten Probolinggo. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Biantoro dari Kecamatan Batu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Bin, langsung saja. Oke, terima kasih Mas Febi selaku host pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pengawas Jawa Timur dari Probolinggo dan Kota Batu yang saya hormati selaku peserta LMS tahun 2021. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hingga malam ini kita masih diberi nikmat, sehat, kuat, dan dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Baik Bapak-Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan kegiatan yang sudah saya peroleh selama 9 hari kemarin. Nah, pada hari ini saya mencoba untuk mengimplementasikan pada materi capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang kedua, keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu apa itu capaian tujuan pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah Learning Assessment Standard atau Learning Outcomes. 2. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang hendak diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar, yaitu dikti 2015. Yang ketiga, capaian pembelajaran atau CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Capaian pembelajaran berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini selain dengan pendekatan student centered dalam dunia pendidikan. Tujuan capaian pembelajaran. Ini ada 2. Yang pertama, tujuan capaian pembelajaran untuk PAUD yaitu pendidikan usia dini. Tujuan capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dalam memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan
diharapkan telah dicapai. Itu pengertian dari capaian pembelajaran baik PAUD, tingkat SD sampai SMA. Ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang pertama, rasional mata pelajaran, yaitu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau strengths atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Dan yang berikut adalah capaian pembelajaran setiap fase. Capaian pembelajaran dibagi setiap fase yang bertujuan untuk membagi konsentrasi di setiap kebutuhan pembelajaran siswa dan dapat memfokuskan pembelajaran siswa agar mendapat capaian akhir yang maksimal. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran teaching on the right level, agar materi yang disampaikan dan yang diterima siswa sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa. Yang berikut adalah tata letak, judul, dan konten dengan SWOT. Fase dalam capaian pembelajaran untuk sekolah umum. Fase A tingkatannya adalah untuk kelas 1 dan 2. Fase B tingkatannya untuk kelas 3 dan 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7, 8, 9, berarti tingkat sekolah menengah pertama. Dan fase E, kelas 10 pada tingkat sekolah menengah atas, dan fase F, kelas 11, 12 untuk tingkat sekolah menengah atas. Ini untuk jenjang pendidikan umum. Sedangkan untuk SLB, capaian didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Jadi ini adalah hasil asesmen. Yang pertama itu fase A, lebih kurang umur 7 tahun. Fase B dan fase C, lebih kurang umur 8 tahun. Dengan fase D untuk umur 9 tahun. Untuk fase E dan F adalah kurang lebih untuk umur 10 tahun. Ini fase pencapaian belajar di sekolah umum dan sekolah berkebutuhan khusus. Dan yang berikut adalah peranan capaian pembelajaran dalam tingkat pencapaian siswa. Yang pertama, peranan capaian pembelajaran dalam tingkat pencapaian siswa adalah sebagai acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Dalam kata lain, sebagai titik ukur pencapaian siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Itu Bapak-bapak sekalian tentang capaian belajar pada kegiatan kali ini. Untuk itu, Bapak Ibu, para pembaca, pendengar yang ada di YouTuber seluruh Indonesia maupun dunia,
Monggo kita lihat bersama bagaimana capaian pembelajaran menurut konsep KOSP pada tahun 2021 ini. Dengan harapan dengan KOSP yang disusun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat buat pola baru dalam pembelajaran yang diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan acuan buat siapapun yang mendengarkan dan melihat uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Saya Permen Giantoro, pengawas Kota Batu. Selamat mendengarkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Lamidi. Terima kasih banyak kepada Bapak Bintoro. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Lamidi? Terima kasih. Ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan fase-fase, khususnya yang sekolah berkebutuhan khusus. Di situ tercantum 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Saya belum begitu paham. Mohon penjelasannya Pak Bintoro. Terima kasih, Abah Lamidi. Senasib dan seperjuangan. Nah, ini untuk fase-fase ini ada memang dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pendidikan umum dan yang kedua adalah untuk sekolah yang menangani anak-anak kita tercinta yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, sehingga di situ Pak Lamidi menurut hasil asesmen yang dilakukan, tapi penelitian dilakukan oleh para ahli psikolog. Jadi fase A itu adalah diutamakan lebih kurang anak-anak yang sudah umur 7 tahun. Jadi anak-anak yang umur 7 tahun itu bagi anak yang punya kebutuhan khusus. Dengan fase B itu anak-anak yang sudah umur, fase B dan C anak-anak yang sudah usia 8 tahun. Sedangkan fase D itu untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus sudah usia kurang lebih 9 tahun. Dengan pada fase E dan F itu kurang lebih anak-anak punya kebutuhan khusus sudah umur mencapai 10 tahun. Saya kira itu siapa yang dapat saya sampaikan itu Pak Lamidi, mudah-mudahan menjadi pegangan kita bersama untuk menyampaikan kegiatan ini di sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus. Itu Pak Lamidi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sehingga saya lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Bintoro. Terima kasih. Terima kasih Pak Lamidi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita bersama dan waktu saya kembalikan pada. Silakan dilanjutkan Mas Febi. Siap Pak, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan dan materi yang telah dipaparkan oleh Pak Bintoro. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan serta menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Oke, untuk sesi pertama capaian pembelajaran akan segera saya tutup dan akan kami lanjut di sesi kedua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.